Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas lintang awak Neptu 14. Menggali potensi diri secara batiniah dari weton lahir kita. Siapa yang termasuk dalam Neptu 14 ini? Yang pertama adalah weton lahir Sabtu Legi. Yang kedua Rabu Pon. Yang ketiga Jumat Kliwon. Yang keempat Minggu Pahing. Jadi saudara-saudaraku, jika mempunyai weton lahir yang sudah saya sebutkan tadi, itu berarti Neptunya 14. Lalu Neptu 14 ini dapat kita uraikan seperti apa dan bagaimana sifat ataupun karakter daripada orang yang mempunyai Neptu 14 ini. Simbol dari Neptu 14 adalah tanah. Bila bepergian jauh atau merantau, kadang dianiaya orang. Jadi harus waspada saudaraku. Apabila bepergian jauh, ini bisa laki-laki bisa perempuan. Itu biasanya mudah dianiaya orang atau mudah celaka sama orang. Sehingga ini membuat pemilik Neptu 14 ini berubah menjadi ramah tamah, terus boleh dikatakan berubah menjadi baik, sehingga di sini tidak mau jauh-jauh dari tempat tinggalnya. Sebelum pergi, itu biasanya orang-orang Neptu 14 ini itu tidak ramah, cenderung keras dan tidak ramah, kurang baik dalam berinteraksi sosial. Setelah keluar dari kampungnya, mendapat kesengsaraan atau dianiaya, itu bisa berubah menjadi orang yang baik, ramah tamah, berubah, berujung tidak mau keluar dari kampung halamannya atau jauh dari saudara ataupun jauh dari keluarganya. Selanjutnya, rajin dan tekun jika menuntut ilmu. Orang yang mempunyai Neptu 14 sangat rajin, tekun menuntut ilmu. Baik ilmu secara ilmu intelektual ataupun ilmu spiritual. Tidak cerdas, tidak pandai, tapi rajin dan tekun. Itu bisa menimbulkan prestasi yang bagus ataupun sangat berbakat dalam mencapai keilmuan yang ditempuhnya. Selanjutnya, hati-hati dan waspada kepada pembesar ataupun penguasa. Banyak yang tidak suka dengan orang tersebut.
entah apa. Padahal orang tersebut baik-baik saja, mungkin berhadapan dengan pejabat itu ya sopan, hormat. Tapi kesannya tidak simpatik itu si pejabat kepada orang yang mempunyai neptu 14 ini. Ada bekas luka atau bekas cedera di tubuhnya. Pada umur setengah baya, kurang hartanya. Tapi setelah lepas itu, akan kumpul hartanya. Jadi ada bekas luka atau cedera di tubuh. Setengah baya, katakanlah usia produktif. 20-30 tahun lah begitu. Itu kurang. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas, itu kumpul hartanya. Itu kecenderungan orang neptu 14 seperti itu. Jika punya sawah, kebun, itu di pegunungan, maka akan sukses, banyak hasilnya. Dan biasanya juga orang tersebut akan terkenal di daerah itu. Jadi menurut para sepuh, neptu 14 ini punya aset berupa kebun, tanah, atau kalau perlu berdomisili sekalian itu di daerah pegunungan. Hasil akan lebih meningkat, lebih baik, dan justru untuk pemiliknya sendiri bisa terkenal di situ ketimbang di daerah pantai misalnya seperti itu. Ini kita lihat secara pengalaman para sepuh juga ya saudaraku. Pemilik neptu 14 ini biasanya bapaknya atau orang tuanya itu meninggal duluan. Ini hampir rata-rata ya seperti itu, meninggal duluan. Kecenderungan ini ibunya yang mendampingi lebih lama tinimbang bapaknya. Jadi orang tua atau bapak ya istilahnya ini cenderung lebih dulu meninggal ketimbang ibunya. Sampai pemilik neptu 13 ini dewasa sampai punya cucu, ini yang mendampingi kebanyakan yang awet umur itu ibunya. Selanjutnya, maaf saudaraku, ini sedikit harus diwaspadai. Pemilik neptu 14 ini, kalau yang pria cenderung bisa beristri lebih dari satu kali. Bahkan bisa beristri 2-3 itu. Jadi hati-hati sekali. Ada yang cerai hidup atau mungkin cerai mati. Tapi ini kecenderungan bisa menikah lebih dari satu kali. Pada usia balik atau usia muda, jadi di bawah umur 15 tahun itu pernah sakit parah bagi orang-orang neptu 14 ini. Jika sudah lepas sakit parah tersebut atau selamat dari sakit parah tersebut, insya Allah akan berumur panjang. Jadi 14 tahun ke bawah lah. Ini usia muda itu pernah sakit parah dan bisa dikatakan mendekati ajal.
Tapi kalau sudah melewati masa itu sampai usia selanjutnya atau usia tua bisa panjang umur. Itu seperti itu saudaraku. Apa kelemahannya? Organ apa? Orang Neptu 14 itu kelemahannya pada kepala, sakitnya itu pada kepala. Kepala di sini mungkin bisa sakit kepala, pusing, mungkin telinga, mungkin mata, hidung, mulut. Ini pada bagian kepala. Jika mempunyai keluhan pada bagian kepala, cepat diobati secara tuntas. Karena itu adalah organ lemah yang bisa membawa ajal. Ini buat Neptu 14. Apa pisungsungnya? Apa pendorongnya? Menurut Piwulang Para Sepuh, versi saya, ini harus kita bangkitkan daya batin kita, yaitu dengan berzikir secara rutin, Ya Rahman, sebanyak 11 kali. Itu rutin saudaraku. Dengan menggunakan batu akik warna hijau. Ya Rahman 11 kali ini rutin. Dengan menggunakan batu akik warna hijau. Ini batu alami ya, jangan dengan yang sintetik. Jadi batu alami. Tapi berwarna hijau. Itu untuk pisungsung atau pendorong. Mengeluarkan sifat-sifat yang baik lebih dominan daripada sifat-sifat yang buruk. Sehingga kita di sini mendapatkan kekuatan secara spiritual untuk bisa menolak hal-hal yang tidak baik. Seperti saya uraikan pada tayangan yang pertama, Lintang Awak Neptu 13. Bahwasanya kita hidup mencari keberuntungan hidup atau kabegjaning urip, keberuntungan hidup. Saya rasa sekian saudaraku bahasan saya mengenai Lintang Awak Neptu 14. Mudah-mudahan bisa menambah manfaat dan pengetahuan saudara-saudara semua untuk tambah maju ke depannya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau sikap saya yang kurang berkenan dalam uraian tadi. Terima kasih banyak atas perhatian saudara-saudara semua dengan video ini. Sampai jumpa di penayangan selanjutnya. Salam Rahayu, salam Nusantara.